Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Kurniadi, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Yuni Puspitasari, guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Tegalwaru, Karawang. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan dari praobservasi ini adalah agar Ibu lebih siap dan percaya diri untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas, yaitu pembelajaran terbaik untuk murid. Baik ya, bisa ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertama, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu capai apa? Iya, terkhususnya di kelas 10 ya Kelas Pak. 10 ya. Izin jawab ya Pak. Iya. Di kelas 10 peserta didik dapat mengetahui beberapa konsep tentang ilmu sejarah. Lalu dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah, terkhususnya sejarah Indonesia ya Pak, yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, siswa dapat mengambil manfaat dari belajar ilmu sejarah tersebut. Oh iya, jadi tujuannya itu bagaimana peserta didik mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah. Betul. Kemudian tahu akan peristiwa-peristiwa sejarah itu tadi ya. Ya. Selanjutnya saya bertanya, bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau ingin lakukan? Untuk pengembangannya lebih kepada pengetahuan, akademik, dan juga keterampilan. Oh iya. Ya, biasanya kan kalau belajar sejarah itu Iya. keseringan guru yang ngomong terus ya Pak. Iya. Nah, dari sini saya padupadankan antara akademik dan juga keterampilan. Jadi peserta didik dituntut untuk misalkan menjelaskan peristiwa sejarah. Jadi itu kan berkaitan juga dengan keterampilan berbicaranya. Oh iya. Mentalnya juga. Berarti dipadupadankan antara pengetahuan dan keterampilan ya. Juga mendidik bagaimana murid itu pandai berbicara ya di depan. Kemudian apa metode yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk metodenya saya menggunakan metode mind mapping. Mind mapping. Ya, berupa kertas karton biasanya Pak. Kertas karton nanti biasanya di sana ada, kalau sejarah itu kan biasanya terkenal dengan teori ya Pak. Iya, teori. Jadi di sana nanti peserta didik kembangkan teori tersebut, dikemas dengan sekreativitas mungkin. Di sini ada tokoh-tokoh seperti itu ya. Tokoh-tokoh, terus ada beberapa kejadian juga, bisa gambarnya dimasukkan ke dalam mind mapping tersebut. Oh iya. Jadi kayak peta konsep. Peta konsep ya. Jadi metode yang akan Ibu gunakan nanti dengan mind mapping ya, pakai kertas plano atau kertas apa gitu ya. Biar nanti peserta didik membuat bagaimana peta konsep ya. Baik, barangkali saya akan fokus ke observasi pelaksanaan Ibu bagaimana membuat metode pembelajaran peta konsep atau mind mapping di kelas ya Bu ya. Nanti saya observasinya fokus di situ. Kemudian bagaimana media pembelajarannya Ibu gunakan untuk pembelajaran di dalam kelas tadi? Bagaimana untuk media pembelajarannya? Untuk medianya tentu yang terutama papan tulis ya Pak. Tulis, proyektor. Sebelum anak-anak mengerjakan kan nanti saya kasih contoh dulu ya Pak. Iya, terus tadi kertas karton dan alat-alat yang lain seperti gunting, spidol, pulpen, tip X dan lain sebagainya yang diperlukan sama peserta didik ya. Karena kan melatih kreativitas ya. Jadi ada apa namanya proyektor ya. Berarti alat-alat tulis itu seperti standar umum ya. Kira-kira Ibu untuk melaksanakan pembelajaran ini
hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Besok kebetulan ada mengajar di kelas 10. Kelas 10, Kelas ya. 10 kelas 10-7. Ya, kelas 10-7 jam 7 pagi. Oh iya. Ya, hari Selasa. Hari Selasa ya, jam 7 pagi. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya, pra-observasi. Jadi nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Nanti setelah itu saya akan melakukan percakapan kembali pra-observasi. Barangkali sudah itu Bu, saya wawancara ke Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, saya Dudi Kurniadi, CGP Angkatan 10, mengucapkan itulah tadi percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Udah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah. Ada yang lagi sedih hari ini? Ada yang lagi galau? Galau kenapa? Gak usah galau-galau ya. Udah siap belajar sejarah? Kali ini kita akan belajar sejarah tentang pengertian sejarah. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu pengen tahu dulu nih dari kalian pengertian sejarah itu apa? Ya. Kira-kira menurut kalian sejarah itu apa? Apa? Atau yang ada di kepala kalian? Dari mana dulu? Peristiwa lalu. Iya, betul. Ada lagi yang lainnya? Peristiwa masa lalu, betul. Apa lagi? Kalian punya sejarah nggak? Punya sejarah? Punya ya, setiap orang pasti punya sejarah. Tapi kalau sejarah kalian itu bukan berarti sejarah yang bisa dibukukan ya, karena itu masuknya ke dalam sejarah pribadi atau sejarah individu. Seperti itu. Nanti kita akan belajar sejarah menggunakan metode mind mapping. Tahu mind mapping? Udah pernah dengar? Mind mapping itu peta konsep. Jadi nanti sejarah itu dikonsepkan. Nanti dibuat sekreativitas mungkin ya. Sekreatif kalian bagaimana pengertian sejarah. Menurut kalian boleh dari beberapa ilmuwan juga tentang sejarah juga boleh. Gitu ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabram Dhani. Saya Siswi Jaka. Saya Cinta Kianurawiyah. Sejarah memilih. Sejarah dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai sejarah pun. Dan dalam bahasa Belanda, geschiedenis. Bisa juga sebagai memori, pengalaman, dan kisah. Contoh sejarah pribadi saya SD sekolah di Tirtawati 2, lalu SMP di MTS Tirtawati Huda, dan saya memilih sekolah ini karena saya melihat sekolah ini semakin berkembang dan fasilitasnya semakin banyak. Saya sekolah PAUD di Warga Sentra 4 dan SD saya di Warga Sentra 3. Dan saya SMP di MTS Tirtawati Huda. Saya sekolah sendiri, keinginan sendiri. Asal sekolah saya dari MD Asal Sutajibia, lalu lanjut ke SMP MTS Tirtawati Huda, lanjut ke SMA 1. Lagi baru. Udah? Boleh ditutup dulu. Sekian dari Sekian dari kami. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari ketiga orang ini yang kelompok 1. Dapat Ibu simpulkan ya bahwa sejarah itu sangat penting ya. Kenapa kalian wajib belajar sejarah? Karena supaya untuk belajar dari pengalaman nih. Misalkan pengalaman yang dari masa lalu yang buruk-buruk atau yang negatif itu tidak bisa diulang lagi di masa yang akan datang. Seperti itu. Makanya di sekolah pelajaran sejarah itu diwajibkan ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Seperti itu tutup? Tidak? Sudah paham semuanya? Ya, kalau paham, Ibu tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.